Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diko Anbaramalah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6 sistem manajemen basis data di dalam sistem informasi manajemen. Ada organisasi data. Nah, untuk organisasi data tersendiri itu memiliki hierarki data yang terdiri dari field data yang merupakan unit data yang terkecil. Lalu ada record, itu suatu koleksi field data yang saling berhubungan. Lalu ada file, yaitu merupakan koleksi record yang saling berhubungan, seperti satu file dari seluruh record yang berisi file kode-kode mata kuliah dan namanya. Terus ada yang terakhir, ada basis data, yaitu merupakan sekumpulan file atau kumpulan dari seluruh data yang berbasis komputer di dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk organisasi data tersendiri itu memiliki spreadsheet sebagai basis data sederhana. Nah, untuk spreadsheet itu apa sih? Spreadsheet itu tuh merupakan sebuah program komputer yang digunakan untuk menyimpan, menampilkan, serta mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Nah, dalam spreadsheet itu memiliki tabel yang berisi baris dan kolom yang dapat disajikan. Nah, banyak para pengguna yang telah menggunakan spreadsheet. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan tersebut untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Di dalam kolom-kolom spreadsheet ini mencerminkan field-field data, sedangkan judul kolom berisi nama-nama field dan data, terus baris-baris dalam tabel itu berisi nilai-nilai field. Di sini ada disajikan tabel mata kuliah beserta kode dan uraian-uraiannya. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, organisasi data tersendiri itu memiliki dua hal yang terdiri dari flat file. Nah, flat file ini memiliki dua hal. Yang pertama itu kolom-kolom yang berulang melanggar persyaratan bagi flat file. Nah, alasannya kenapa? Karena sebuah tabel itu harus menjadi flat file, yang karena komputer membaca file-file data dari suatu record secara berurutan. Terus alasan yang kedua itu ada flat file itu memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi, yaitu suatu proses formal untuk menghapus field data yang berulang sambil tetap menjaga kemampuan basis data tersebut. Di dalam organisasi data itu terdapat field-field kunci dan kandidat kunci. Nah, untuk field-field kunci itu merupakan kunci di dalam suatu tabel, yang mana satu field kombinasi itu berisi satu nilai secara unik yang mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Nah, untuk kandidat kunci atau key candidate ini adalah sebuah field yang secara unik itu mengidentifikasi masing-masing baris tabel, namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Nah, di sini disajikan tabel-tabel juga yang berisi nilai-nilai dalam tabel buku yang menggambarkan konsep dari suatu kunci. Bisa dilihat ya. Lanjut. Nah, untuk memudahkan kita untuk melihat antara tabel-tabel mata kuliah dan proyek, jadi kita itu harus mengetahui proyek-proyek yang disyaratkan untuk mata kuliah. Semisal mata kuliah yang berjudul Literasi Sistem Informasi. Nah, kita harus menemukan nilai yang cocok di field data yang dimiliki bersama oleh kedua tabel tersebut. File kode itu terdapat di kedua tabel dan memungkinkan data di kedua tabel tersebut disatukan atau dihubungkan. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini ada field kode dari tabel-tabel yang bisa saya sebutkan tadi ya. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke struktur basis data. Untuk struktur basis data itu memiliki hierarki juga, memiliki jenis-jenis juga. Yang pertama ada struktur basis data hierarki yang dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Selanjutnya ada struktur basis data relasional, terdiri dari dua relasi, yaitu relasi fisik yang merupakan relasi yang digunakan oleh struktur hierarki dan jaringan. Lalu ada relasi implisit yang digunakan untuk basis data relasional. Selanjutnya ada struktur basis data jaringan yang dikembangkan untuk memungkinkan penarik record tertentu, yang memungkinkan satu record tertentu itu menunjuk pada semua record yang lainnya di dalam basis data. Lalu yang terakhir ada sistem manajemen basis data atau DBMS, yang merupakan suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, baik itu data itu sendiri maupun hubungan di antara data dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, lalu jumlah karakter, nilai default, dan seluruh uraian field lainnya.
Contoh basis data relasional itu yang pertama ada basis data jadwal. Contoh dari basis data jadwal itu yaitu contoh jadwal mata kuliah jurusan akuntansi tahun 2020. Lalu ada konsep basis data. Konsep basis data itu merupakan integrasi logis record-record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Konsep basis data itu memiliki dua jenis juga. Yang pertama ada independensi data dan kamus data. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara membuat basis data? Yang pertama itu kita harus membuat kebutuhan membuat kebutuhan data. Nah, untuk membuat kebutuhan data itu terdapat dua pendekatan. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Lanjut. Yang kedua itu ada melakukan teknik-teknik pemodelan data. Tekniknya itu ada dua, yaitu diagram relasi entitas sama diagram kelas. Selanjutnya ada diagram relasi entitas, yaitu berhubungan dengan data di dalam entitas dalam hubungan antar entitas. Selanjutnya ada diagram kelas, itu yang terdiri dari kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan atau metode yang dilakukan atas kelas. Oke, selanjutnya cara menggunakan basis data. Cara menggunakannya itu ada beberapa hal. Yang pertama ada laporan dan formulir. Nah, untuk formulir itu menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan teaser data. Terus untuk setiap formulir itu mewakili formulir lain seperti navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Lalu ada laporan yang merupakan data yang teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada query, yaitu suatu permintaan kepada basis data. Lalu ada bahasa query struktur atau SQL yang merupakan kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional. Lalu ada pemrosesan basis data lanjutan, yaitu dengan menganalisis data agar kemudian diproses dalam proyek basis data. Ada personel basis data. Yang pertama ada administrator basis data, yang merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Tugas-tugasnya ada perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Selanjutnya ada programmer basis data yang merupakan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi dari basis data. Selanjutnya ada pengguna akhir. Nah, untuk pengguna akhir ini merupakan yang akan membuat laporan dan formulir yang memberikan query kepada basis data dan digunakan sebagai jawaban dari pertanyaan basis data. Oke, lanjut. Ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif, yaitu keuntungannya pertama ada mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, keamanan yang lebih baik. Selanjutnya menempatkan sistem manajemen. Ini kerugiannya. Yang pertama tuh membeli peranti lunak yang mahal, mendapat konfigurasi peranti keras yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Oke teman-teman semua, untuk paparan materi bab 6 tadi cukup sampai di sini. Semisal ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.